Shalom, Abuna-abuni, Bapak Ibu semua. Shalom Shalom Abuna, Abuna. selamat pagi Abuna-abuni, Bapak Ibu semua. Ya, shalom, shalom, shalom. Bapak Ibu semua. Shalom Abuna-abuni, Bapak Ibu selamat pagi. Selamat pagi juga, mantap jiwa ini semangatnya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian terkasih, tak selamanya mati lampu terjadi ya. Artinya tak selamanya kegelapan itu berada. Jika koneksi itu sudah muncul, terang lagi. Ya. Demikian juga kehidupan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan, tak selamanya mendung karena masalah. Karena ketika kita connect dengan hadirat Tuhan, maka kita akan kembali apa? Katakan sama-sama, menyala bang. 1, 2, 3. Menyala bang. Bapak Ibu sekalian yang sukacita, kita tepuk tangan sama-sama yuk dalam hadirat dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu, langsung kita tancap gas ya, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Allah yang setia. Terima kasih Bapa. Terimalah pujian penyembahan kami pagi hari ini. Limpahkanlah kasih setiamu lebih lagi. Nyatakan kuasamu lebih lagi. Kami rindu melihat kuasamu dinyatakan secara dahsyat dan adikodrati dalam kehidupan kami. Penantian sampai pencurahan Roh Kudus, pelimpahan kuasa, pembuktian bahwa di dalam diri kami ada kuasa yang jauh lebih besar dari segala kuasa yang ada di muka bumi ini. Sebab ada nama Yesus Kristus ditinggikan dan dimuliakan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat satu nama, Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup, kami percaya. Haleluya, amin. Kita tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu di tempat kita masing-masing. Haleluya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita mau naikkan pujian ya. Berikut ini kita mau naikkan pujian yang pastinya Bapak Ibu sudah bisa menyanyikan pujian ini. Kita angkat dari refnya ya. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah.
Raja Wali melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Kau yang kan buatku terbang di atas badai persoalan hidupku, dan menjadikanku lebih dari pemenang. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, terbang tinggi bersama Dia. Terbang tinggi, amin, bagai Raja Wali, melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Amin. Yang sepakat yuk tepuk tangan sama-sama. Sebab Yesus Kristus apa Bapak Ibu? 3 kali. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Yes. Oke Bapak Ibu sekalian dan juga anak yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, adalah anugerah buat bagi orang percaya seperti kita boleh masih menghirup kehidupan yang benar di dalam Kristus Yesus Tuhan, karena tidak semua orang mampu untuk bisa hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena seringkali orang percaya walaupun sudah lama menjadi Kristen itu tidak menyadari bahwa ada 2 suara yang harus diuji. Ya, yang pertama adalah suara di luar Kristus, yaitu suara jasmani, yaitu suara rohani. Nah, ketika kita suara jasmani, itu kita juga harus split. Suara jasmani ini faktor di luar atau di dalam. Ya, suara rohani juga demikian, itu juga akan dibagi lagi. Ini yang suara rohani adalah suara Tuhan atau suara yang terdengar rohani, tetapi bukan suara Tuhan. Ya, nah kita sudah belajar mengenai, terakhir kita belajar mengenai Devar Yahweh. Ya, Devar Yahweh. Devar Yahweh itu adalah pemwahyuan dari Allah sendiri. Dan sekarang kita mau belajar kembali berikutnya, ya. Karena Yosafat itu memberikan kita pengajaran pembelajaran bahwa kemarin sudah Abuna kirim ya dalam bentuk renungan BW, bagaimana suara minoritas yang bersumber dari satu sumber yang
berpengalaman, lalu kemudian juga terbukti, objektif, itu sebenarnya yang harus kita dengar. Jadi kalau prakteknya itu, kalau anak-anak janganlah mendengar suara mayoritas di sekolah atau di luar, di pergaulan. Ini kalau dari konteks anak-anak. Dengarlah suara minoritas di rumah. Ya, karena bagaimanapun juga suara minoritas di rumah sifatnya akan melindungi. Memang tidak ideal ketika istri mengatakan janganlah Pak, tapi teman-teman kantor mengatakan ayolah nggak apa-apa bro, misalnya gitu ya. Tetapi minoritas ini, istri itu tidak akan mungkin mencelakakan kita. Tetapi kalau misalnya yang di luar itu justru mengharapkan kita celaka. Ya, sebaik-baiknya orang di luar, nggak ada yang lebih baik orang ini dalam rumah. Ya, ini saya bicara dalam konteks yang umum, ya, yang semestinya begitu. Kalau konteksnya ada masalah dengan problem attitude, itu masalah pribadi, personal, ya nggak bisa diangkat dan disamakan karena itu butuh penanganan khusus. Tetapi kalau bicara mengenai secara umum, orang di rumah pasti akan lebih bagus daripada orang di luar. Ya, walaupun mungkin lebih galak, lebih cerewet, lebih bawel, kadang-kadang suara itu lebih menyakitkan didengar, tetapi suara yang menyakitkan itu menyadarkan kita gitu. Ya, daripada suara yang enak didengar tapi bikin kita makin terlena dalam kebodohan. Ya, Bapak Ibu dan juga apalagi anak-anak tolong perhatikan baik-baik ya. Waktu kita nggak banyak, jadi ini harus fokus ya. Nah, lalu kemudian kalau misalnya dalam konteks jemaat bagaimana? Suara kebenaran itu suara yang benar-benar bisa mengungkap rahasia pribadi saudara. Jadi ketika firman Tuhan didengar dan Anda bisa langsung ngomong, wih kok dia tahu ya masalah saya atau kejelekan saya atau kemunafikan saya. Kita tuh seharusnya bersyukur. Kenapa? Karena itulah suara kebenaran sejati. Bukan yang hanya membuat telinga, oh ya ibu memang diberkati, oh bapak luar biasa baik ya, puji Tuhan. Kalau selalu memuji-muji terus, gak pernah kasih satu firman Tuhan yang konkret, yang objektif, biblical, yang ibaratnya dia tahu betul kalau saya sampaikan ini orang ada yang bisa tersinggung. Itu suara mayoritas yang bikin kita makin terlena dalam kebodohan kita, ya. Nah, selanjutnya apa nih Bapak Ibu yang akan kita bahas hari ini di hari ke-7 ya, Bapak Ibu, betul ya? Dan juga anak-anakku menuju ke Pentakosta. Kalau misalnya saya ibaratkan sebelum kita masuk ke pembacaan, karena saya harus menjelaskan yang kemarin ya di 2 Tawarikh pasal 18 ayat yang ke-4 sampai ayat 5 sampai ayat yang ke-8 ya, kalau tidak salah Abuna kirim. Kalau misalnya gini, kita pasien nih, kita hanya datang ke dokter yang hanya menyenangkan hati kita ketika diagnosanya itu padahal penyakit kita tuh parah gitu. Sehingga dia langsung mulai melarang makanan-makanan yang kita suka makan gitu. Karena ada juga dokter-dokter yang ngomongnya tuh enak, baik, supaya pasien gak tersinggung gitu ya. Padahal penyakit itu sudah parah banget. Nah, memang tidak menyenangkan. Tetapi kalau itu bisa membuat kita selamat dari bencana sakit penyakit, itu yang harus kita dengar daripada kita dengar suara yang enak-enak tapi membuat kita makin cepat sekarat gitu. Sama, mendengar suara Tuhan itu kadang tidak menyenangkan saudara. Sama seperti bangun pagi itu tidak selamanya menyenangkan Bapak Ibu. Tapi Abuni itu selalu ngomong, bangun pagi itu memang sangat berat dan mata kita tuh sangat berat dan ngantuk. Tapi itu semua bisa diatasi katanya. Dengan 2 hal Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah mandi, yang kedua minum kopi tanpa gula ya. Tapi kalau Abuna bilang itu benar. Karena itu realita dan itu yang harus kita pertahankan. Jangan kita mempertahankan realita yang sebenarnya nggak perlu kita pertahankan. Sebagai contoh, kita minta kerja, begitu dapat kerja kita pakai alasan karena kerjaan kita nggak bisa bangun pagi, karena kerjaan kita nggak bisa pelayanan, karena kerjaan karena kita nggak bisa ada di rumah. Itu nggak imbang gitu. Karena kerjaan kan kita yang minta. Sama seperti kalau kita punya anak, kita minta suami, kita minta istri. Begitu udah berkeluarga malah gak pernah datang ke gereja, gak pernah datang lagi bangun pagi. Kenapa? Oh, udah punya suami, repot saya di rumah jadi istri. Loh kan kamu yang minta suami. Oh udah punya anak sekarang lagi repot. Loh kan kamu yang minta anak.
Itu realita kehidupan kamu gitu ya. Kalau Tuhan mau ngomong seperti itu. Jadi ini sebuah realita yang harus kita terima Bapak Ibu. Ya. Oh, saya sudah sangat tua, nggak bisa bangun sepagi itu. Tapi sebenarnya sering terbangun subuh-subuh, cuman malasnya kadang-kadang. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita belajar ya hal-hal seperti itu ya. Kita jangan ikuti hal-hal yang bukan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan lanjutkan apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini. Kita buka di 2 Tawarikh pasal yang ke-18 juga, tapi di ayat yang betul sekali. Ayat 9 sampai 11. Dua Tawarikh pasal 18. Oke. 2 Tawarikh pasal 18 mulai baca dari ayat yang ke-9 ya. Sementara Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda, duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Zedekia bin Kenana membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya. Majulah ke Ramot Gilead, dan engkau akan beruntung, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Ayat 12 ya, kita lanjut aja deh. Suruhan yang pergi memanggil Mikha itu berkata kepadanya, ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendalah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Oke. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bedah satu-satu. Simbol visual tanduk besi. Supaya apa? Supaya nubuatannya itu terlihat lebih kuat gitu. Ya, kamu akan tanduk dia gitu ya. Ya, tetapi demonstrasi spektakuler ini tidak menjamin kebenaran. Apa yang kita butuhkan? Ini yang menjadi kaitan kenapa ini bisa menjadi korelatif dengan penantian Roh Kudus. Hari-hari ini kan ada banyak tuh di sosial media ya, tajuk yang mengatakan bahwa kalau Yesus Kristus Tuhan, kenapa dia harus mencurahkan Roh Kudus itu setelah dia mati, bangkit dan naik ke surga? Emang gak bisa dia melimpahkan Roh Kudusnya? Ya, ibaratnya begitu. Kita gak perlu menjawab dengan eksplisit dan beradu debat. Orang kalau udah gak suka, gak akan bisa menerima apapun. Tapi kalau itu bisa menjadi pertanyaan retorika pribadi, gak masalah. Gak masalah. Tetapi yang penting kita menyadari segala sesuatu itu butuh keteraturan Bapak Ibu. Ingat, bahkan ketika Allah membuat peristiwa ular tembaga saja, berapa kali bangsa Israel jatuh lagi ke dalam dosa penyembahan berhala. Bahkan ketika murid-murid dan orang-orang menyambut dia sebagai raja, toh malamnya mereka setuju menangkap Yesus, besoknya mereka minta Yesus disalibkan. Jadi itu menunjukkan bahwa manusia itu emang gak bisa dibuat harus terpukau supaya bisa mengakui, gak bisa. Karena dibutuhkan sebuah keterbukaan, bukan cuma pikiran ya, tetapi perasaan dan rasa. Sama Bapak Ibu yang terkasih. Kita mau adu debat sama orang yang terdekat kita sekalipun, kalau dia tidak suka sama kita, lebih baik gak usah. Lebih baik tunggu sampai keadaan tenang, baru kita ngobrol-ngobrol. Saya akan ngobrol-ngobrol sama kamu setelah tenang. Kita gak perlu menunjukkan untuk menguatkan diksi kita tunjukkan apa segala, gak perlu. Karena apa? Percuma, dia akan tetap gak percaya. Nah, apa aplikasi kalau dari Nabi Zedekia ini selain seperti yang Abu Nabi bilang tadi?
Kalau dari bicara mengenai konteks dia ngomong, ini kan supaya membuat terpesona yang mendengar, betul ya? Supaya terjadi seperti lagunya almarhum sahabat saya Glenn Fredly ya. Terpesona kepada pandangan pertama. Rata-rata orang kalau ngomong sesuatu apalagi khotbah, dia akan mencoba untuk membuat terpesona dengan apa? Dengan apa yang dia sampaikan supaya orang bisa semakin mau dengar. Tapi sebenarnya tanda-tanda ajaib, karisma, gaya megah itu tidak bisa menunjukkan dan mematenkan ada kuasa Roh Kudus sejati di dalamnya. Kenapa? Ingat, orang-orang pintarnya Raja Firaun juga bisa membuat tongkat kayu menjadi ular. Artinya apa? Iblis pun bisa melakukan hal-hal yang mengecohkan perhatian kita sebagai manusia awam. Tapi ini bukan berarti hamba-hamba Tuhan yang bikin atraksi spiritual itu adalah palsu, enggak. Tapi sebenarnya begini kalau yang paling mudah. Kalau saya sebagai tenaga marketing misalnya, saya punya produk nih. Gimana caranya supaya produk saya ini bisa sangat menarik di media sosial? Saya pasti akan promo dong. Ya, dengan mengesampingkan efek-efek dan dampak negatifnya. Apa itu misalnya? Karena saya pengennya supaya kelihatan ini bisa bagus dan laku, saya tidak memperhatikan kualitas sesungguhnya ini seperti apa. Sehingga banyak kita temukan misalnya ada krim-krim wajah yang skincare yang awalnya kelihatannya bagus, ternyata dia pakai aplikasi, begitu dipakai yang putih cuman mukanya doang, dari leher sampai tangan sampai badan masih tetap coklat dan hitam ya. Artinya apa? Kualitasnya buruk. Begitu juga dengan firman Tuhan yang disampaikan, gaya khotbah, nubuatan palsu, tampilannya hebat tapi isinya menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Karena tidak membuat kita itu bisa hancur hati di hadapan Tuhan. Ini sama seperti kita menerima saran dan kritik dari pendamping hidup kita. Suami kita berbicara, kamu jangan tunda dong. Kalau makin tunda, nanti makin numpuk. Kamu jangan seperti orang malas. Ini kan kalimat yang tidak enak didengar. Tapi kalau kita menyadari bahwa kita ini dibentuk oleh Tuhan, kadang-kadang Tuhan bisa pakai orang terdekat itu membentuk pribadi kita, karakter kita. Ingat Abuna sempat ngomong, jadi pengikut Kristus itu gak cukup karismanya, tapi karakternya itu harus ada. Makanya dikatakan segambar dan serupa dengan dia. Kan tujuan kita ini supaya nanti kita segambar dan serupa dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari kita latih telinga kita dan hati kita dan pikiran kita untuk mau menerima setiap apa yang dikatakan orang di hadapan kita. Dan kita percaya kalau yang dikatakan itu kita akui benar ya, itu urapan yang terjadi. Urapan yang terjadi atas yang disampaikan orang itu, urapan yang terjadi yang ada pada orang itu, dan urapan yang terjadi di dalam diri kita yang menerima urapan itu. Setiap orang percaya pasti diurapi. Tetapi di hari Pentakosta ada urapan yang berbeda. Yang spesial ibaratnya begitu, yang sayang kalau dilewatkan. Ya. Sedangkan banyak orang yang masih enggak menyadari kenaikan Tuhan Yesus itu ada ibadah sama seperti itu, apalagi pencurahan Roh Kudus. Tidak sedikit ada banyak orang yang sudah melayani pun juga tidak peduli dengan pencurahan Roh Kudus. Sehingga ketika yang lain 10 hari ibadah, ada yang puasa, ada yang doa semalam suntuk, macam-macam ya dengan cara yang Roh Kudus taruh. Kalau kita kan untuk tahun ini kita memang bukan difokuskan pada puasa, tapi fokus kepada bagaimana kita belajar berkomunitas dengan solid. Kita bisa lihat apakah yang disuruh ini suara Tuhan apa bukan. Sama, ketika ada orang yang menyarankan, memberi nasihat, kita harus jeli apakah ini suara Tuhan apa bukan. Karena seringkali kita tidak menyadari bahwa
tidak selamanya harus terdemonstrasi di depan mata kita. Ketika kita minta kesembuhan, ada orang yang mendoakan belum sembuh. Kan ujiannya, kesetiaannya adalah gini. Kamu mengharapkan langsung sembuh atau kamu tetap percaya dengan pengharapanmu bahwa kamu akan sembuh. Ketika kita minta didoakan supaya bisnis lancar, kita tuh sedang masuk ke tahap pengujian lagi. Kamu langsung mengharapkan masalahmu itu akan lancar, bisnismu akan lancar, atau kamu tetap percaya dalam pengharapanmu bahwa bisnis itu akan lancar gitu. Nah, yang benar itu adalah kita tetap percaya bahwa bisnis kita akan lancar. Kita tetap percaya bahwa kesembuhan itu pasti terjadi. Kapan? Kapannya nggak perlu kita tanya-tanya lagi. Sama sebagaimana Tuhan Yesus yang menjawab dialog pertanyaan diajukan oleh muridnya. Murid-muridnya sebelum ia naik ke surga, terangkat ke surga. Ya, satu-satunya tokoh yang terangkat ke surga dan bisa ngobrol sama saksinya sebagai manusia, ditambah lagi malaikat-malaikat yang mendampinginya, yang menyambut dia, hanyalah Yesus Kristus. Ya, ini fakta Alkitab. Dan pengajuannya ada di Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Nanti Bapak Ibu baca sendiri dari ayat yang ke-6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, kita belum bahas itu, tetapi tentang ini. Jadi kalau hari ini misalnya ada teman atau Anda ingat kemarin, iya kemarin istri tuh negur saya, tapi saya marah. Lebih baik hari ini datangi istrimu dan katakan, terima kasih engkau sudah menjadi wakil suara Tuhan. Yang mewakili apa? Mewakili suara Tuhan untuk menyadarkan saya. Yang kamu ngomong itu benar sih. Saya suka menunda misalnya gitu. Kadang-kadang menunda itu kan karena kita capek, kita nanti dulu deh sebentar karena kita belum siap. Ya tapi sekali lagi itu realita kehidupan kita. Seringkali kita selalu pakai alasan realita kehidupan kita yang sebenarnya kita nggak bisa kita pakai untuk alasan itu gitu, untuk alasan kita nggak bisa melakukan gitu. Cuma karena kita memang belum mau aja melakukan gitu. Ya, jadi Bapak Ibu dan juga anak-anakku terkasih, mari sama-sama kita bergegas untuk membenahi diri, karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita saatnya untuk kita benar-benar menanti dalam penantian yang pengharapan yang besar dan iman percaya penuh bahwa kerajinan kita yang tidak kendor ini akan menghadirkan dan menghasilkan suatu kuasa yang akan membuat kita menjadi pribadi yang berbeda dari sebelumnya, yang pasti lebih baik, lebih dahsyat, lebih termanifestasi dan lebih mampu untuk memanifestasikan kuasa Tuhan, mendemonstrasikan perbuatan-perbuatan ajaib yang orang bilang, masa sih kamu begitu? Tapi kita bisa melakukan itu. Yaitu apa? Hal-hal yang sederhana yang tidak pernah orang-orang itu sadari. Seperti setia, sabar, murah hati, bentuk-bentuk yang dikatakan sebagai buah-buah dari roh dan juga buah-buah kasih. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana? Saya percaya kalau Anda seringkali tertegur oleh firman Tuhan di BW kan, karena jujur Abuna juga tertegur ketika lagi mencari. Wah, ini teguran dari Roh Kudus nih untuk saya nih. Nah, jadi Bapak Ibu kita boleh belajar ya. Kalau misalnya ada orang yang terlalu banyak muji, itu harus hati-hati. Kalau yang muji orang dalam gimana? Orang terdekat. Kan kita bisa lihat latar belakangnya. Ya. Kalau latar belakangnya bagus, ya kita bisa percaya bahwa itu pujian dari Tuhan. Tapi kalau misalnya ada satu hal yang dikatakan bagus ya apa semua, apalagi semua banyak yang ngomong bagus tapi kita nggak tahu itu dasarnya apa, lebih baik nggak usah didengar. Sekalipun itu mendemonstrasikan sesuatu, sama seperti Nabi Zedekia ini mendemonstrasikan sesuatu. Dan terakhir, kadang ada orang-orang yang suka membuat kita itu terjerumus dengan hal yang tidak baik, sama seperti yang dikatakan di ayat yang ke 11 ke ayat yang ke-11 ya. Ayat ke-12 sorry. Itu si Zedekia pakai tanduk apa segala macam itu untuk ngeramal, untuk menubuatkan ya. Di sini kan diramal ya. Sebenarnya kata tepatnya itu menubuatkan.
Nah itu membuatkan ini, udah kamu ngomong aja sama gitu. Karena yang lain begini. Nah kita juga harus bisa bersikap dengan benar. Ya, jangan mudah terbawa bujukan dan rayuan dan ajakan. Ya, padahal hati nurani kita mengatakan kayaknya enggak deh. Soalnya waktu itu aku pernah lihat dan Abuna pernah ngomong begini, atau Abuni pernah ngomong begini, atau hamba Tuhan ini pernah ngomong begini, dan kayaknya bukan deh. Lalu kita uji. Kalau memang jawabannya bukan, jangan kita iyain lagi dengan ajakan itu. Emang kenapa Abuna? Kalau misalnya kita mau menyadarkan gimana? Percuma. Kita seperti meletakkan kalung mutiara di jungur babi. Dia terima nasihatnya, oh gitu ya. Aduh sorry ya, gue jadi salah nih kayaknya nih segala macam. Mau lihat hasilnya? Dia akan tetap melakukan hal yang sama dengan apa yang dia ajak kepada saudara, karena dia lebih memilih suara mayoritas. Ngapain kita ngabisin tenaga? Tetapi kalau dia menerima dengan benar, dia bisa bertobat. Nah bagaimana kita tahu? Itulah gunanya kita menantikan Roh Kudus. Penjelasannya pada saat kita ketemu lagi. Yang penting kita sekarang berani untuk menerima sesuatu yang walaupun suara itu mungkin dari orang-orang yang paling tidak ada demonstrasi sesuatu yang hebat gitu. Tetapi kita bisa lihat objektivitas kehidupannya seperti apa, latar belakangnya seperti apa. Dan kita tidak mudah untuk terpancing hal-hal demikian. Karena kita sudah memiliki prinsip yang benar, yang kuat, yang solid. Ya, mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Dan juga anak-anakku yang mengasihi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah beracara atas pertemuan ini. Kiranya rahmat dan cinta-Mu dalam kami selalu baru dan selalu ada dan selalu tertanam dan berakar sampai kami berbuah. Apa yang kami percaya, kami pelajari, dan itu tampak dari kehidupan kami sehari-hari. Bukan untuk hanya mendemonstrasikan supaya ada karisma, supaya kami bisa menjadi orang yang dipuji dan juga dilihat hebat. Tetapi sesungguhnya siapakah kami ini? Yang terpenting adalah kami mampu sama seperti Engkau, segeba dan serupa dengan Engkau. Kami memiliki value yang sama, yang hanya bersumber dari kerajaan Allah, yang tercatat dalam kitab suci, dalam pengajaran yang sehat, yang mungkin tidak populer, mungkin hanya minoritas, tetapi itu akan membuat hidup kami dahsyat dan berkualitas. Kami tidak akan terbujuk rayu dengan apa yang didemonstrasikan dunia ini. Dengan kemajuan dan modernisasi dunia ini, kami tidak akan dibuat mudah terajak oleh ajakan yang menyesatkan, yang membuat kami makin malas buka Alkitab, yang membuat kami makin malas dengar lagu rohani. Sekalipun ada banyak kemajuan teknologi, tapi biarkanlah kami tetap konsisten dengan apa yang kami terima dalam pengajaran yang bersumber dari sumber kebenaran sejati, yaitu hikmat Allah yang tercatat dalam kitab suci. Hamba minta kiranya Tuhan Yesus yang merindukan keturunan, yang merindukan terobosan dalam pekerjaan, yang merindukan studinya berhasil, yang merindukan pasangan hidupnya bertobat, yang merindukan keluarganya diselamatkan, yang merencanakan perjalanan. Engkau tahu semua hal yang dibutuhkan oleh kekasih-kekasih-Mu di dalam forum BW ini. Kiranya damai sejahtera-Mu ada pada mereka. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan masa depan yang penuh harapan. Indah pada waktunya. Engkau tidak akan berkekurangan sesuatu yang baik. Kami mendoakan Tuhan supaya pemberkatan pernikahan tanggal 7 Juni 2025 di Hotel Fairmont, di mana kami akan memberkati pasangan Saudara Edwin dan Nadia. Kiranya Tuhan memberkati pasangan ini, Tuhan memberkati kedua keluarga, Tuhan memberkati setiap undangan dan para pengerja, staf, semua orang yang terlibat, semua yang terkait, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan pernikahan kudus yang penuh dengan urapan itu terjadi. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Thank you, Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuni semua.
Kasih Kasih Abuna. Terima kasih Abuna, Abuni. Bapak Terima Ibu kasih. semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Abuna Abuni Ya. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Abuna Besok Abuni, udah Tuhan balik, memberkati. Pak. Tuhan Mbak Yesus Abuna, memberkati. Terima kasih Pak Abuna. Abuna, Terima kasih Abuni. Dan salam semuanya. Pak Abuna, besok aku udah kembali ke Jakarta. Oh iya, oke. Terima kasih. Shalom juga Pak Ogi dan Bu Biho ya. Besok kembali ke Jakarta. Oke, sebelum kita berpisah kita doakan Bu Biho terlebih dahulu ya, sebentar ya. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa ya Bapak Ibu dan juga anakku. Kita doakan Bu Biho supaya besok perjalanannya baik, lancar dan tidak ada masalah. Mari kita satu di dalam doa. Kami percaya Tuhan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain dan melanjutkan kehidupan kami. Besok Ibu Biho akan kembali ke Jakarta. Tuhan akan meletakkan berkat kemurahan kasih-Mu di dalam orang-orang dan keluarganya di Manado. Semua yang beliau temui dan besok berangkat dalam keadaan baik, sehat, tidak kekurangan satu apapun, aman. Dan dengan tangan Tuhan Bu Biho akan tiba di Jakarta dengan selamat dan menikmati kebaikan Tuhan bersama-sama dengan orang terkasih di Jakarta. Kami akan berpisah dengan saudari kami terkasih di tempat ini. Tetapi kami tidak akan pernah berpisah dari kasih setia Tuhan. Kami tetap saling mendoakan, saling mendukung. Dan kami akan ketemu kembali dalam pertumbuhan rohani yang semakin berbeda. Besok kami akan bertemu kembali sampai hari ke-10. Di mana urapan yang baru itu akan kami terima. Kuasa otoritas dari kerajaan Allah itu akan ada di dalam kehidupan kami. Mari yang sepakat sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuni. Terima Terima kasih kasih Bapak Ibu Abuna semua. Abuni. Terima kasih semua. Baik, sama-sama. Minggu Terima kasih. jumpa. Sampai Minggu jumpa. jumpa. Ya. Besok masih jumpa ya. Pokoknya sampai hari ke-10 ya Bapak Ibu. Ya, sampai hari ke-10 kita non-stop ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo, terima kasih Abuna, terima kasih Abuni, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya.